istighfar. Ibu terus nyebut nama Allah, Bu. Allah Akbar. Ini balongnya, Bu ya? Ya. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Oh, cabenya. Cabenya pada krispy, matanya. Wita, Ibu, tolong beli Ibu ayam ya, sama Pak Wajir ya. Berapa? Iya, Bu. Tunggu ya, Bu. Dihilangin sama boleh deh. Jadi boranya tempel tiga-tiganya deh. Pelit banget sih Bang Majir, nawar juga kagak boleh. 15 aja ya. Dah si Neng, cakep-cakep nawar. Ya udah nih, ambil. Ini kembaliannya, Neng. 35. 35 ya, Bang. Lumayan, gue bisa dapat 10.000. Ibu. Bu, ini kembaliannya 25. Loh, kok 25? Biasanya kan 15.000. Ibu, ini tuh 1 ekor. Ibu gimana sih? Sekarang Ibu lihat aja sendiri ayamnya tuh gede. Lagi pula sekarang nggak ada yang murah, semua pada mahal. Jangan cerewet ah. Ih, ayo. Bah, Ya? ada mie instan sama gula nggak? Ya bentar ya, Neng. Apa lagi sibuk? Ini non belanjanya. Iya, kamsa Neng. Ya, barangnya sekalian. Oh iya, bentar ya. Oh, ini Bu. Iya, makasih ya. Makasih Bu. Astagfirullahaladzim. Apa yang sedang dilakukan anakku? Dia mencuri. Tadi dia mencatut uang kembalian. Dan sekarang dia mencuri. Masya Allah. Anakku berani mencuri. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Bu, maaf kalau ini mengejutkan Ibu. Tapi tadi saya melihat apa yang Wita lakukan. Masya Allah. Jadi kamu juga melihat, Lastri? Aduh, Ibu betul-betul tidak menyangka. Betul-betul ini memalukan. Wita sampai bisa mencuri. Mungkin memang keadaan yang memaksa. Suaminya baru di PHK. Anaknya masih kecil. Walaupun itu bukan sebuah alasan, tapi itu adalah kenyataan. Dan ternyata Wita tidak tahan dengan ujian Allah. Lalu apa yang harus Ibu lakukan, Lastri? Sebaiknya nanti Ibu bicara dengan Wita. Bicarakan baik-baik, Bu. Ingatkan bahwa mencuri itu adalah pekerjaan yang dibenci Allah. Jangan ditegur di sini. Kasihan, nanti Wita malu. Iya. Nanti akan saya bicarakan di rumah. Mengenai barang-barang yang dia curi. Nanti akan saya bayar lebih sama Babaling. Masya Allah. Ita, apa yang kamu lakukan, nak? Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan
pelit banget sih. Sama langganan lama itu nggak boleh begitu, Bah. Masa ngebor aja nggak boleh? Aduh, Neng. Oi, bukan pelit. Yang bulan kemarin aja lu belum bayar. Nah, sekarang lu mau ngutang lagi. Ntar kalau kebanyakan ngutang, Oi bisa bangkrut, Neng. Lagian kalau kebanyakan ngutang, Neng sendiri yang malah puyeng bayarnya. Bah, sini deh. Gimana kalau utang-utang saya itu masukin ke kebun ibu semuanya? Jadi saya nggak punya utang, Bapak juga ngutangin. Iya kan? Wah, Neng. Ibu Neng kan orangnya baik. Kasian lagi dibohongin. Asal Bapak tahu nih ya, harta peninggalan warisan almarhum Bapak saya itu segunung, seabrek-abrek, Bah. Ibu saya itu banyak duitnya. Ya, saya sih tinggal ditunggu bagi-bagi. Tapi nanti minggu ibu saya nggak ada alias meninggal. Wita, dosa lu. Masa cepet ngarapin ibu sendiri meninggal? Bah, denger ya. Semua manusia itu bakal mati. Bapak kan tahu ibu saya udah tua bangka, udah bau tanah. Sekarang juga udah bisa mati. Masya Allah. Ternyata dia mengharapkan ibunya cepat mati. Allah Akbar. Allah. Ibu sabar. Kakak, kalian mana? Kok belum datang juga? Mana sih ibu sih? Bu, Ima pulang, Bu. Assalamualaikum. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Saya belum puas. Saya harus menukar surat tanah itu. Ibu. Bu. Ibu. Ya ampun. Biasan Ibu. Bu. Bu. Ibu. 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 Ah! Siapa kamu? Siapa kamu? Ah! Jangan! 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 Astagfirullahaladzim. Masya Allah, siapa yang sudah mencuri perhiasanku? Anakku, astagfirullahaladzim. Alimah, siapa yang melakukan ini, nakku? Alimah, bangun sayang.
teganya kamu berbuat itu sama ibu. Ya Allah, tolonglah sadarkan anakku ya Allah. Tunjukkanlah dia ke jalanmu ya Allah. Hamba takut engkau murka akan memberi hukuman kepada anak hamba. Tolonglah bukakan mata hati anak hamba ya Allah. Apa yang dia kerjakan selama ini adalah dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bu, sadar kamu nak. Siapa yang melakukan nak? Kakakmu kan? Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik dan beriman. Tolong ya Allah, tolong jauhkanlah kakakku Wita dari nafsu serakah duniawi dan tolong kembalikanlah dia ke jalan yang Engkau ridhoi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami semua termasuk orang-orang yang zalim. Ibu. Dimakan telepon Mbak Wita. Sabar Bu, sabar. Jemput terus Bu. Aku bosan hidup susah terus, Mas. Tiap hari ngutang. Mau dikasih makan apa anak kita? Kamu usaha, mikir. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu, Mas? Mau kemana? Pergi! Bosan aku dengar ocehan kamu. Kamu pikir cari kerja itu gampang apa? Tapi kamu harus ingat, Mas. Kamu itu seorang suami. Kerja kamu cuma cari duit dan duit. Aku bisa kasih duit sama kamu, tapi tidak pernah bisa cukup sama kamu. Bertahun-tahun aku kerja sampai akhirnya aku di PHK. Tidak serupiah pun duit yang bisa tersisa. Jangankan pergerakan emas yang aku berikan sama kamu. Semuanya habis kamu jual. Dasar pada istri pemboros. Apa kamu bilang? Saya istri pemboros? Hah? Enak aja kamu nuduh aku sembarangan. Dengar ya, emas yang aku jual itu karena aku gak punya duit. Kamu mikir dong, kamu tuh gak kerja. Habis setahun kamu tuh nganggur. Mereka kasih makan apa anak-anak? Hah? Mereka kasih makan apa? Mikir dong, usaha. Diam kamu, diam! Cerewet. Wajar kalau saya cerewet, wajar. Karena saya gak mau punya suami pengangguran. Saya udah muak hidup miskin, saya udah muak. Kalau kamu memang udah muak, kenapa kamu nggak tinggal aja sama ibu kamu yang orang kaya itu? Aku juga udah muak lihat telepon kamu kayak gini. Tiap hari bisanya cuma ngomel, dan ngomel. Mas, mau kemana? Mas! Mau pergi, pusing ah! Mbak angkat teleponnya, Mbak. Diangkat enggak ya? Mana berantem itu seru. Mbak angkat teleponnya, Mbak. Maaflah Bu, jangan kamu angkat. Tetapi Bu, takutnya ini dari yang Putri, Bu. Alah, Ali juga ngasih kabar biasa yang sakitlah anfalah kumatra. Biarin aja dia mati sekalian. Ngapain kamu yang ribet? Tapi Bu, yang Putri kan lagi sakit jantung. Nanti kalau gimana? Diam kamu manusia sok tahu. Jangan mentang kamu itu dibayar dengan ibu saya. Kamu mau bertingkah dengan saya. Saya ini yang berkuasa di rumah ini. Kalau saya bilang enggak ya enggak. Jadi kalau saya bilang jangan diangkat ya jangan diangkat. Ngerti?
Apalagi kamu. Lama-lama juga saya banting. Ngerti? Udah, sekarang kamu ke belakang. Sana ke belakang. Ke belakang sana. Ih. Alhamdulillah, untung Pak Dadang udah cepet datang. Kayaknya Bu Hasna udah sekarat tuh Bu, makin parah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ibu jangan tinggalin ibu. Ibu! Ibu! Ibu jangan tinggalin ibu. Ibu masih berhutang sama ibu. Ibu kak. Ibu belum bahagiain ibu. Ibu jangan tinggalin ibu. Ibu. Yo, sebaiknya kita cepat masuk. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Tunggu sini aja. Ibu, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bude. Halimah, tenang Halimah. Pasrahkan semuanya pada Allah. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Aman. Saiful. Halimah. Sini nakku. Maaf Pak Ustadz, saya mau bicara dengan anak-anak. Tolong tinggalkan saya. Ada apa, Bu? Ibu minta kalian jangan saling bertengkar, saling sayang dan saling melindungi dengan kakak kalian yang tua. Ibu tidak mau lagi ada pertengkaran di antara kalian. Sayangilah kakak kalian yang tua, sama seperti kalian menyayangi ibu. Akhirnya ngajinya selesai. Iya, lega deh ya. Iya. Udah sampai mana tadi? Ayo. Mbak Wita, ada apa Mbak? Apa yang bikin Mbak marah? Mulut kamu pakai nanya lagi. Hei, kamu nggak lihat ini, ha? Nggak lihat ini? Kamu sengaja nggak jemput dia ya? Kamu pengen jadi culik? Iya. Tapi Mbak nggak pesen kok saya harus jemput dia. Alah, kamu itu nggak usah pakai alasan. Kamu tuh mestinya tahu jadwal keponakan kamu tuh pulang. Kamu memang lebih suka bergaul dengan teman-teman kamu di masjid. Hei, dengar ya. Kamu tuh memang adik yang nggak bertanggung jawab.
Mbak, jangan Mbak. Kasihan Halimah. Kamu berdua jangan ikut-ikutan ya. Kamu sekolah kalian bertiga, ha? Kamu sekolah. Kamu sengaja cari muka ke ibu. Saya tahu kenapa kalian begitu. Kalian juga kepengen harta kan? Kalian kepengen warisan kan? Masya Allah, Mbak. Harta apa, Mbak? Masya Allah, Masya Allah. Pulang. Minggir. Mbak Wita. Mbak. Enggak, Bu. Insya Allah kami bertiga akan hidup rukun. Kami tidak mau mengecewakan Ibu. Kami nggak mau membuat Ibu sedih. Alhamdulillah. Sekarang hati ibu sudah senang. Kalaupun ibu pergi dalam keadaan husnul khotimah. Karena ibu sayang sama kalian semuanya. Iya, Bu. Insya Allah kami akan menjaga amanah Ibu. Kami juga sudah mencoba menelpon Mbak Wita, Bu. Tapi teleponnya belum ada yang menjawab. Ibu yang sabar ya, Bu. Rita, apa salah ibu sampai kamu tidak mau datang ke rumah ini lagi? Siapa sih telepon malam-malam? Orang tidur kayaknya. Ya siapa lagi kalau bukan adik kamu? Cuma mereka yang berani telepon kita tengah malam kayak gini. Ya udah angkat sana. Daripada berisik kerangkring, angkat. Iya, halo? Alah, balik juga mau kasih tahu di rumah sakit mana ibu dirawat. Mas. Ibu meninggal. Hah? Meninggal? Iya. Berarti warisan itu sudah waktunya dibagikan. Ron Alfonso swimming. Wow tuh. Wow. Kayak bisul kecil. Kelapa muda nih. Ngapain lo? Maaf mas. Saya sangka kelapa muda. Hampir gua kasih itu loh sedotan gua sedot. Pantesan aja sepet ngeliatnya. Wow, yang ini baru nih. Waduh, bahenol. Sepet. Yang ini nih, egol lagi bodinya. Sepet loh. Yang ini aja, gua seneng. Gua sepet. Seneng, sepet. Seneng. Waduh, perabotannya gue demen. Tolong! Ijal! Tolong! Ijal! Siapa tuh? Ada yang kelelep. Siapa itu? Wadam. Kamu ikut-ikut. Biarin. Oke. Biar dia rasa. Aduh, malu. Wah. Abang ini cepetan! Siapa itu? Oke. Aduh, dingin! Abang ini cepetan! Siapa itu? Oke. Aduh! Tolong! Biar rasa lo, dasar kucil-kucil bego. Cil-cil nggak bisa berenang. Kalau lo menak bebek aja cil-cil bisa berenang.
Motor, yang nolongin. Ya mbak, tolongin mbak. Ya ampun, sini mbak. Oh, sini mbak, aduh cepetan. Aduh, tolongin ya. Ayo. Sini mbak, tolongin mbak. Sini mbak. Sini mbak. Aduh, gimana cepetan. Diapain tuh? Kok cipok-cipok? Tolongin. Tolongin. Ija. Harusnya gue tuh. Ngapain kutul-kutul? Apa kal gue? Belaga kelelep, biar cipok-cipok juga. Ntar lo ya. Aduh, Ija udah bangun. Ya ampun, alhamdulillahirobbilalamin. Ija, kemana aja? Ya Allah, kalau main ke tempat dalam tuh ngajak-ngajak Tante Tince. Kalau begini kan, untuk bisa ditolongin kalau nggak bisa mati. Lagian ini kan tanggung jawabnya Bang Baron, Tata Tince. Emang Bang Baronnya kemana? Tahu tuh Bang Baron? Pasti deh. Nggak menang Tince Marinca, Pak. Udah cantik begini, malah godain cewek-cewek lain. Baron! Mana tuh Bang Baron? Di mari aja, nggak usah di sono. Tak kalau di sono, wah beneran lagi. Kerjain lo, udah cipok-cipok. Pasang tali kama, ntar gua anyut lagi. Aman, nggak ada yang lihat. Nyebur dah. 1, 2, 3. Oke, lupa gue. Kalop! Kalop! Siapa tuh? Itu suara Bang Baron tak keren-keren. Pewot! Pewot! Tak Jangan-jangan dia tenggelam juga. Udah nih. Tolong! Tolong! Sini, ada yang jaga sini. Jauh, gede banget. Tolong! Ada yang tenggelam. Tolong! Kamu jaga sini ya. Tolong. Baru mau kemari. Asik, belaga pingsan. Tolongin dong, ya ampun. Biarpun Bang Baron musuh Tince, tapi Tince nggak mau Bang Baron mati. Udah. Oh, dibiarin jadi. Udah. Kayak kemana tuh? Pasti manggilin temennya. Emang kalau rezeki nggak kemana? Pada aja kutil-kutil, cipok-cipok. Apalagi gue sedot nih ntar. Apa nggak ya? Tince juga nggak mau nolongin Bang Baron. Gimana sih? Saya aja. Ya udah. Ada yang datang. Wah, kayak pingsan nih. Apa nih? Berat banget. Kayak 2 ton. Tiup. Nafas buatan. Bikin nafas buatan. Apa tuh? Ubur-ubur bunting. Gua cari tolong. Mending gua mati kelelep. Bikin nafas buatan dulu. Oke. Jangan. Gua akan kena nafas buatan lo. Malah mati beneran. Kita kabur. Oke. Ibu, di mana ibu saya, Bu? Bu, di mana ibu saya? Keterlaluan. Ibunya udah dimandiin, dia baru datang. Padahal kan rumahnya nggak jauh dari sini. Ya kan? Bisa kualat tuh orang. Waktu ibunya masih hidup aja, dia kan sering ngerongrong. Bisanya minta aja sama ibunya. Saya, Bu. Iya, bener. Padahal almarhumah kurang apa sih? Si Wita minta rumah, dia kasih. Giliran emaknya sakit, boro-boro dia mau nengokin. Dateng-dateng aja udah jadi mayat. Bu, di mana ibu saya? Di mana ibu saya, Bu? Di mana ibu saya? Bu, di mana ibu saya, Bu? Ibu, tolong Bu, tolong saya. Wita, datang juga lo akhirnya. Kemana aja? Kemarin di telepon-teleponnya nggak diangkat-angkat. Sekarang ibu lu udah jadi mayat, baru datang. Udah berkubur tuh, pakai acting segala. Paling juga pura-pura. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang?
Kurang ajar kamu ya. Jaga mulut kamu. Jaga mulut kamu. Kurang ajar kamu ya. Dasar madam kamu ya. Kamu berdua nggak tahu diri kamu ya. Jaga mulut kamu. Aduh rontok. Aduh jangan rontok. Ada lagi kamu bilang sama saya seperti itu. Aduh. Hei, sudah Wita. Ini hari kematian ibu kamu. Tolong kamu perlihatkan rasa hormat kamu pada almarhumah. Diam Pak De. Pak De nggak usah ikut campur. Pak De nggak akan tahu rasa sakit hati saya diperlakukan seperti ini. Kalian semua tuh nggak tahu. Kalian nggak tahu. Saya sedih. Mbak sabar Mbak yang sabar. Kita ikhlaskan Mbak kepergian Ibu. Ayo Mbak kita ke dalam Mbak, lihat jenazah Ibu Mbak. Karena Mbak juga harus memandikannya. Yuk Mbak. Aduh sakit. Bu, kenapa ibu kelihatan tegang sekali? Ibu hanya aneh saja melihat Wita. Untuk ukuran orang yang kehilangan. Rasanya aneh sekali dia memilih bertengkar dengan Tinja dibanding melihat jenazah ibunya lebih dulu. Mudah-mudahan firasat ibu salah. Firasat apa, Bu? Iya, Yo. Beberapa waktu sebelum Ibu Hasna meninggal, beliau datang pada ibu dan bercerita kalau Wita itu sering mencuri perhiasannya. Dengar Mas, setelah acara penguburan ini selesai, kamu harus cepat-cepat todong Ustadz itu. Dan ingat, kalau si Ustadz itu tanya soal surat tanah, kau bilang ngerti ya? Loh, emangnya kamu nggak tahu apa kemana surat tanah itu hilang? Ya ampun Wita, kamu tuh harus hati-hati. Kamu jangan main-main, kalau sampai mereka tahu gimana? Alah, kamu itu gak usah munafik jadi orang, Mas. Dengar ya, kamu tuh juga berharap ibu itu cepat-cepat mati kan? Apalagi kalau bukan karena harta warisan. Apa kamu mau? Kamu gigit jari, kamu terus hidup miskin, terus aku punya suami pengangguran kayak kamu. Aku gak mau, aku udah muak hidup miskin. Dan sekarang, kamu harus ikuti rencana saya, kamu harus ikuti aturan saya. Ngerti? Gak usah kebanyakan ngomong kamu. Halimah, Saiful dan Oman, kalian jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bagaimanapun juga ibu kalian sudah tenang berada di sisi Allah. Yang harus kalian lakukan adalah berdoa agar jalan ibu kalian lapang menuju surga. Amin. Pak De, lihat deh. Ngapain sih tadi sudah berdiri? Baru juga nyala sebentar, udah mau pulang lagi. Gak kasihan apa sama ibunya? Masya Allah Bude. Perasaan Ima kok tiba-tiba gak enak ya. Tunggu Pak Ustadz. Saya ingin bicara penting dengan Anda. Saya ingin harta warisan itu dibagi sekarang juga. Supaya arwah ibu saya tenang di alam baka. Mbak, Ibu baru saja dikubur. Tapi Mbak hanya memikirkan harta. Astagfirullahaladzim. Apa kamu nggak salah membicarakan harta di pemakaman? Diam mulut kamu, Yoyo. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya berurusan dengan Pak Ustadz. Iya, kamu benar. Tapi kita baru saja berapa menit berjalan, belum juga 40 langkah. Di mana hati nurani kamu? Kalau almarhumah mendengar kamu membicarakan harta, mungkin almarhumah akan menangis. Lebih baik panjatkan doa daripada berbicara masalah warisan dan harta. Tahu nih cewek, heboh, ribet. Tadi udah dihitung-hitung. Takut nggak kebagian harta aja. Hei madam, diam kamu. Kamu mau saya gambar lagi, hah? Cukup, Wita. Jangan mempermalukan diri di hadapan orang. Kalau kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri, setidaknya kamu hargai almarhumah. Ustadz, kelihatannya masalah ini akan berlarut-larut kalau dibiarkan. Lebih baik amanah almarhumah kita tuntaskan saja. Bagikan saja semua harta itu. Jangan sampai menimbulkan muradat dan menimbulkan dosa. Baik, Pak Pri.
Saya duduk di sini melaksanakan amanah almarhumah untuk membagikan harta warisan. Menurut ketentuan dalam agama Islam, untuk anak laki-laki mendapatkan harta warisan sebesar 2 bagian. Dan untuk anak perempuan mendapatkan harta warisan sebesar 1 bagian. Saya tidak setuju dengan keputusan ini, Pak Ustaz. Aturan dari mana ini? Yang mendapatkan harta terbanyak dari hasil warisan itu adalah anak yang tertua. Bapak ini ngakunya Ustaz, tapi kok nggak ngerti apa-apa sih? Wita, kamu jangan emosi. Kita ini sedang musyawarah. Biarkan Ustadz Abu menyelesaikan pembicaraannya. Karena beliau yang paling mengerti hukum waris dalam agama kita. Mas, ayo kita pulang. Percuma kita musyawarah dengan orang bodoh. Ayo, ayo. Mbak, tunggu, Mbak. Mbak, tunggu, Mbak. Mbak, tolong jangan emosi, Mbak. Almarhum Ibu bilang, Mbak, kita harus saling akur dan saling menyayangi, Mbak. Kita nggak boleh berantem karena harta, Mbak. Dengar anak kecil, kamu itu jangan sok jadi orang. Kamu tahu apa tentang harta? Tahu apa tentang harta? Kamu itu nggak pernah ngalamin hidup susah seperti saya. Ngutang sana sini, belum bayar air, listrik, PAM, Telkom lah. Kamu jangan berpikir kamu bisa berlindung di balik warga kampung itu. Kamu salah. Ingat, saya akan balas kalian. Ingat, ayo Mas. Mbak. Dengar, tuntasin urusan ini secepatnya. Sebelum matahari terbit, mereka harus sudah keluar dari rumah ini. Ya. Sesuai dengan perintah bos, mereka harus sudah keluar dari rumah ini besok pagi. Jadi ingat, jangan sampai orang-orang curiga sama kita. Bisa-bisa kita nggak dibayar sama bos. Ya, sekarang kamu odorin pintu. Apaan ini? Siapa kalian? Kami yang pernah kenal sama kalian. Jangan banyak bacot lu. Nyokap kalian tuh punya hutang sama bos gua. Nih, buktinya nih. Hutang apa, Bang? Seingat saya ibu tidak pernah berhutang. Harta peninggalan ayah saya sudah cukup banyak. Ya, tapi seluruh hartanya sudah dijadikan jaminan untuk utang. Lu tahu nggak? Sekarang bunganya sudah berlipat-lipat. Pokoknya gua kagak mau tahu. Kalian bertiga sekarang harus pergi dari rumah ini. Pergi. Ayo, bawa. Woi, kurang ajar. Udah, Kak. Rasakan kalian. Kalian pikir kalian itu melawan siapa? Kalian itu berhadapan dengan saya. Pergi kalian. Kalian bertiga itu sudah tidak berhak lagi atas rumah ini semua. Hah? Sekarang kalian harus pergi. Kak, udah. Ima nggak mau kakak kenapa-napa, Kak. Ingat, Kak, pesan almarhum ayah dan ibu. Kita harus saling melindungin. Harta nggak penting, Kak. Percayalah, Kak. Orang jahat pasti dapat ganjarannya, Kak. Ayo, lebih baik kita ke rumah Bunda Astri. Mudah-mudahan di sana ada Kak Yoyo dan Pak yang bisa nolong kita, Kak. Ya Allah, tolong kuatkanlah langkahku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba. Wa arinal batila warzuqna tinaba. Tolong aku ya Allah, tolong tunjukkan bahwa yang benar adalah benar dan yang batil itu adalah batil. Ayo cepat masukin. Saya tuh nggak mau tetangga
pada usil. Tetangga itu sukanya ikut campur. Vita, salah besar kalau kamu mengira kami suka ikut campur. Sesama warga, kami merasa berkewajiban untuk saling melindungi. Apalagi pada mereka yang teraniaya. Alah, kalian itu kesini mau ambil barang-barang saya kan? Pergi kalian dari rumah saya, pergi! Wita, ini rumah warisan. Rumah yang seharusnya menjadi harta bersama. Anda itu semua salah. Ini rumah saya, bukan rumah kalian. Ini adalah harta warisan saya. Jadi saya yang berhak atas semuanya. Diam kamu, Wita. Jangan pernah berbicara hak, karena kamu sama sekali nggak berhak. Kamu tahu kenapa? Karena kamu anak pungut, Wita. Kenapa kamu taruh bayi itu di situ? Bu, maafkan saya, Bu. Tolong saya, Bu. Rawat anak saya, Bu. Bapaknya ada di dalam penjara, Bu. Dan saya sakit-sakitan. Tolong saya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wita, kamu sangat berhutang nyawa pada Bu Hasna. Juga pada anak-anaknya yang sudah kamu usir. Masya Allah, Wita. Bertobat. Bertobat sebelum ajal datang menjemput. Kamu harus percaya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa sembunyi dari kejahatannya. Kalian bohong. Kalian bohong. Kalian semua bohong. Masya Allah, betapa menyedihkan nasib Wita. Kenapa kesadaran itu baru datang setelah Allah menegurnya? Padahal begitu banyak pintu taubat terbuka untuknya. Tapi sayang, Wita lebih berpihak pada urusan duniawi. Harta warisan telah membutakan mata hatinya, hingga dia berani mengambil sesuatu yang bukan hak. Mungkin Wita berpikir bisa menipu adik-adiknya. Tapi dia lupa, keadilan itu bisa melihat, walau di dalam gelap sekalipun. Dan ketika keadilan Allah datang, maka tak seorang pun bisa lari dari tanggung jawab. Siapa menanam, dia akan menuai. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi manusia yang gemar mengambil sesuatu yang bukan miliknya atau hak orang lain.